Masyarakat Benar Meriah Aceh sempat panik menyusul rentetan gempa bumi yang kemudian disusul meningkatnya status Gunung Bumi Telong menjadi level 3 pada Selasa 30 Desember malam. Ribuan warga di 4 desa di Kecamatan Timang Gajah kemudian meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi pada Rabu dini hari. Berdasarkan laporan BMKG, pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 7 km. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Gayo, Bustami. Selamat siang Bustami, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di Benar Meriah pasca gempa bumi dan juga meningkatnya status Gunung Bumi Telong. Baik, Tribun News, yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Benar Meriah, di mana diketahui Selasa tanggal 30 Desember 2025 wilayah Kabupaten Benar Meriah telah terjadi kegempaan yang sempat menghebohkan warga. Kegempaan tersebut terjadi beberapa kali, namun yang paling terasa terjadi hingga berkekuatan 4,5 magnitudo. Jadi pasca terjadi gempa tetap juga berefek ataupun memicu terjadinya gempa vulkanik di Gunung Bumi Telong, sehingga pihak Badan Geologi tadi malam langsung mengeluarkan surat di mana Gunung Bumi Telong sebelumnya dari level 2, level waspada, tadi malam resmi meningkat menjadi level 3 atau siaga. Jadi pasca peningkatan status Gunung Bumi Telong tadi malam, warga di 4 desa di Kecamatan Timang Gajah langsung mengungsi meninggalkan rumah. Jadi 4 desa ini merupakan desa dengan radius 2 km dari kawah Bumi Telong. Jadi untuk desa di Kabupaten Benar Meriah, bila terjadinya letusan Gunung Bumi Telong, ada 23 desa masuk dalam zona resiko tinggi terjadinya letusan gunung berapi Bumi Telong. Namun tadi malam pasca ditingkatkan status, hanya 4 desa di Kecamatan Timang Gajah yang dilakukan pengungsian ke titik aman, yaitu di kampus Universitas Relatif Timang Gajah. Jadi tadi malam pantauan kami pasca ada instruksi warga mengungsi, ribuan warga mulai berdatangan ke titik lokasi, yaitu di kampus USK di Timang Gajah. Warga ada yang datang menggunakan mobil, ada yang datang dengan menggunakan kendaraan dan membawa baju dan beberapa alat-alat penting. Mungkin begitu. Baik, terkait dengan evakuasi para warga, apakah sudah ada informasi mengenai kapan mereka dapat kembali pulang ke rumah masing-masing, Bustami? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak BPBD yang telah pengungsian di lokasi. Sementara waktu warga mengungsi ini belum bisa dipastikan, namun yang jelas hingga kembali ke level 2 waspada ataupun ke level normal. Sementara jika status gunung masih berada di level 3, yaitu level siaga, warga tetap akan dilakukan pengungsian sementara. Begitu. Baik, terkait dengan gempa bumi meskipun magnitudonya cukup kecil, 4,5, lalu apakah ada kerusakan yang dilaporkan terkait dengan peristiwa ini mengingat kedalamannya yang cukup dangkal dan juga berlokasi di darat, Bustami? Baik, untuk kerusakan pasca gempa tadi malam setelah kami konfirmasi langsung dengan pihak BPBD Benar Meriah, memang sejauh ini belum ada kerusakan yang cukup signifikan ya. Namun ada fakta informasi dari mereka, ada satu rumah di wilayah Simpang Balik, Kecamatan Wisdusam, ada mengalami keretakan. Namun kerusakan tersebut masih dalam kategori ringan. Nah, dan juga untuk informasi lain terkait kerusakan yang signifikan belum ada sejauh tadi malam berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak BPBD Benar Meriah. Begitu.
Baik, lalu apa imbauan dari pihak berwenang terhadap masyarakat terkait dengan peristiwa yang terjadi? Ini ada gempa bumi dan juga kemudian disusul meningkatnya status Gunung Bumi Telong menjadi level 3. Ya, tadi malam pihak BPBD Bener Meriah langsung menginstruksikan himbauan kepada warga di mana untuk selalu waspada mengingat kondisi ada kegempaan di tadi malam cukup terasa dan beruntun. Namun pihak BPBD juga menyampaikan bahwasanya untuk kampung yang sementara dilakukan pengungsian hanya di 4 desa, yaitu Desa Damaran Baru, kemudian Desa Rembune, Desa Pantan Pariangan, dan Desa Bandar Lampahan. Sementara untuk warga desa lainnya yang dapat instruksi melakukan pengungsian dihimbau untuk tetap tenang dan tidak perlu panik. Yang penting selalu waspada. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Gayo Bustami melaporkan terkait dengan peristiwa gempa bumi dan juga meningkatnya status Gunung Bumi Telong di Bener Meriah Aceh. Selamat bertugas kembali. Suruh Cik Mana antar Honda. Oh, ke atas. Dia kan pakai Honda. Itu roti. Itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut jika ada oknum yang mencoba menyabotase jembatan Baile yang dibangun di Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim langsung memberikan respon tegas dalam insiden ini. Maruli menyesalkan perbuatan orang tak bertanggung jawab tersebut. Pasalnya mereka dinilai mengambil kesempatan di tengah situasi bencana yang melanda Aceh. Ia lantas meminta agar semua pihak sadar diri. Ia mengatakan jembatan tersebut dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat pasca bencana. Infrastruktur itu dibangun untuk kepentingan masyarakat. Apabila jembatan tersebut ambruk, masyarakat yang justru akan dirugikan. Bantuan-bantuan nantinya akan sulit masuk. Sebelumnya KSAD Maruli menyebut dugaan sabotase ini berupa hilangnya baut pada jembatan. Ia lantas mengungkapkan keprihatinannya. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media, luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya
dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam ya anggota-anggota kita dan juga kami terus mengirim kapal kami, kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, armco, perlengkapan untuk jembatan gantung sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas kita bisa efektifkan. Ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan beli. Minggu-minggu ini 2 jembatan beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih. Berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan. Silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada. Yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat. Ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut. Maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan dibantu oleh media, ya karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah, itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat, yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah supaya mendapatkan yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.